Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Syahri Ramadhani, NIM 1910952050, berasal dari kelompok 20. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler dengan judul Communication. Baiklah, untuk percobaan pertama yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, di mana untuk cara kerja komunikasinya itu adalah data dikirimkan secara paralel dari data bus ke UART1, kemudian pada UART1 akan ditambahkan start bit, parity bit, dan stop bit, kemudian akan dibuat dalam satu paket data. Kemudian paket data itu akan ditransmisikan secara serial dari TX UART1 ke RX UART2. Kemudian UART2 akan mengkonversikan data dan menghapus bit tambahan, kemudian ditransfer secara paralel ke data bus penerima. Kemudian di sini untuk rangkaiannya itu sendiri adalah sebagai berikut. Nah, untuk kondisi dari percobaan dari kelompok 20, kita akan mengubah button itu menjadi SPDT. Nah, di sini terdapat dua buah Arduino. Yang pertama itu master, yang kedua adalah slave. Kemudian untuk pada master ini, pin TX itu akan dihubungkan ke pin RX dari slave, kemudian pin RX akan dihubungkan ke pin TX dari slave. Kemudian pada pin 2 ini akan terhubung ke COM dari SPDT. Kemudian pada SPDT ini terdapat pin A dan pin B, dimana untuk pin A itu akan terhubung ke VCC dan pin B akan terhubung ke ground. Kemudian pada Arduino Slave pada pin 12 itu akan terhubung ke pin anoda dari LED, kemudian pin katodanya itu terhubung ke ground. Nah, untuk mengamankan LED ini kita akan menambahkan resistor sebesar 220 ohm. Kemudian kita masuk ke dalam program dari Arduino Master, mana untuk yang pertama itu kita akan mendefinisikan pin 2 yang terhubung ke SPDT. Kemudian untuk fungsi setup, di mana di sini terdapat SPDT sebagai input dengan pull up, di mana di sini pada SPDT itu tidak memerlukan lagi resistor eksternal, karena pada Arduino akan mengaktifkan resistor internalnya. Kemudian di sini terdapat serial begin 9600 yang menunjukkan kecepatan data dan penerimaan datanya itu pada port serial yaitu sebesar 9600 bit per second. Kemudian pada fungsi loop, di sini kita mendeklarasikan nilai dengan tipe data integer, di mana nilai itu adalah digital read dari SPDT. Kemudian jika nilai itu adalah 0 atau berlebih kalau, maka kita akan print 1. Kemudian jika tidak, maka kita akan print 2. Kemudian di sini terdapat delay selama 200 milisekund setelah dieksekusi. Kemudian kita akan masuk ke program dari Arduino Slave-nya, dimana pertama kita akan mendefinisikan pin 12 terhubung ke LED. Kemudian pada fungsi setup, di sini LED berfungsi sebagai output. Kemudian karena kita menggunakan komunikasi, maka untuk kecepatan dan penerimaan datanya itu sama, yaitu baud rate-nya itu sebesar 9600 bit per second. Kemudian untuk fungsi loop, di sini jika terdapat serial, maka kita akan mengeksekusi data yang ada dalam serial variable ini. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan data dengan tipe data integer, di mana data itu adalah serial read. Kemudian jika data yang terbaca itu adalah 1, maka digital write LED high atau lampu itu adalah hidup. Kemudian jika data itu tidak 1, maka LED akan mati. Kemudian kita compile dan kita masukkan program Arduino tersebut ke Arduino Master dan Slave pada Proteus. Kemudian di sini terdapat virtual terminal yang akan membantu untuk master ini menampilkan angka 1 atau 2. Baiklah, di sini kita akan menjalankan rangkaian. Untuk pertama, di sini terdapat SPDT terhubung ke VCC, maka dia akan hide. Maka pada kondisi hide itu termasuk ke else, maka kita akan print 2, sehingga pada slave, jika slave membaca 2, maka LED akan mati. Dan jika kita hubungkan ke ground, maka SPDT low, kemudian Arduino Master akan
print 1. Nah, di sini terdapat angka 1, maka pada slave jika membaca 1 maka LED akan hidup. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.